Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia, sebab Dia adalah pribadi yang layak untuk kita sembah, pribadi yang layak untuk kita tinggikan. Mari siapkan hatimu, buka hatimu. Kita mau datang menyembah, bawa ucapan syukur kita yang terbaik. Dan bahkan saya berkata bahwa apapun kondisimu hari-hari ini, tetaplah mengucap syukur, pandang Dia, tetaplah menyembah kepada Dia, sebab Dia pribadi yang layak untuk kita sembah. Waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan, waktu kita membawa ucapan syukur kita kepada Dia, Dia yang akan melakukan, menggantikan hidup kita untuk menyelesaikan segala perkara-perkara yang mustahil yang kita hadapi hari-hari ini. Mari datang kepada Tuhan. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Layakkan kami, layakkan kami, layakkan kami Tuhan. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Thank you God. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sama-sama katakan, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Mari bawa hidup kita, bawa hati kita di hadapan Tuhan pagi ini. Bawa syukur-Mu, bawa syukur-Mu. Oh, oh. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Terima kasih, Kau sumber kehidupanku, dan Kau ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Angkat kedua tangan. Itu
ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory bagimu, untuk ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu disentuh dengan hadirat-Mu. Jamah kami, ubah kami Roh Kudus Tuhan. Bila hadirat-Mu mengubah kami, hadirat-Mu yang membersihkan hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, glory. Mari saudara kita buka tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sekali lagi dengan iman. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu, glory bagimu, Yesus, kemuliaan bagimu, glory, glory bagimu, ku meninggikanmu, haleluya, glory bagimu, Yesus. Terpuji namamu, Engkau baik, Engkau baik, Yesus Tuhan ditinggikan, ku muliakan, ku muliakan, ku muliakan namamu, haleluya, glory. Engkau hebat, Engkau hebat, Engkau dahsyat. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikanmu, Yesus. Glory bagimu, ku menyembah,
hambamu Yesus. Oh, oh. Glory, glory bagimu, glory bagimu. Engkau yang layak ditinggikan, Kaulah yang layak diagungkan. Kau ku puji, kau ku sembah, kau ku sembah Yesus. Yesus, haleluya, haleluya. Oh, oh, oh. Glory, oh, oh. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab tidak ada yang lain, hanya pribadi-Mu, hanya pribadi-Mu yang layak kami agungkan. Sebab nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Pribadi-Mu Tuhan nyatakan buat kami. Yesus, haleluya. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Bapa, terima kasih. Sempurna yang Engkau lakukan buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Glory. Pulihkan, pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Katakan, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini hidupku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, serupa dengan gambar-Mu. Sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Oh, oh, sama-sama katakan, pulihkan, hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah, bentuklah, bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku
seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagai emas yang murni, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu glory bagimu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku. Mari saudara kita mengangkat tangan kita, katakan, ubah hatiku seperti hatimu. Kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikan ku, hatiku, Tuhan. Sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Glory bagimu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Mari sekali lagi sembah Tuhan. Mari saudara kita angkat suara kita, angkat penyembahanmu, sembah Tuhan, tinggikan namanya. Engkau yang layak diagungkan, Yesus, Kau yang terbaik. Haleluya, glory bagimu. Ku menyembah, sembah, ku menyembahmu, sebab Engkau yang layak ditinggikan. Yesus, Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak, Yesus, Kau yang layak ditinggikan. Glory bagimu,
bagimu, glory bagimu, sembahmu. Kami meninggikanmu Tuhan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berdaulat, Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, oh. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku tinggikan, Kau ku agungkan. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Yesus. Haleluya, oh. Glory, glory bagimu, sembahmu, ku menyembahmu, Yesus Tuhan. Haleluya. Mereka ingin menjadi sebuah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Pulihkan setiap hati ini Tuhan. Pulihkan setiap hati kami. Pulihkan, pulihkan, pulihkan. Haleluya. Yang layak kami agungkan Tuhan. Sebab nyatalah perbuatan-Mu atas kehidupan kami. Nyatalah perbuatan-Mu Tuhan. Nyatalah perbuatan-Mu. Kau layak kami agungkan, Kau layak kami tinggikan, Yesus Tuhan. Haleluya, oh, Yesus Tuhan, Yesus, oh, sama-sama katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari saudara angkat kedua tanganmu, katakan, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Yesus Tuhan, namamu kekal, Raja di atas segala raja, layak ditinggikan, layak diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih. Bapa, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan akan mengubah kami, menguatkan kami. Kalau kami tidak ada harapan, akan diberikan pengharapan yang baru. Sebab kami tahu firman-Mu hidup, ya dan amin, akan mengubahkan dalam kehidupan kami. Bagimulah hormat, syukur kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya bekerja dan beraktivitas, supaya renungan hari ini menjadi ingatan atas kehidupan saudara dan saya. Saya mengambilnya dari kitab Bilangan pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 mulai. Dikatakan firman Tuhan, ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua, di depan pintu kemah pertemuan, tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, nanti saudara dan saya membaca keseluruhan daripada kisah ini, di mana kisah ini menceritakan tentang pemberontakan, yaitu Korah, Datan, dan Abiram, beserta dengan kurang lebih sekitar ada 250 orang yang ikut kepada Korah ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemberontakan Korah ini kalau saudara melihat di ayat yang ke-19, itu di versi terjemahan yang lain berkata bahwa mereka ini menghasut. Jadi Korah, Datan, dan Abiram ini menghasut umat Tuhan untuk melawan Musa. Dan kalau saudara memperhatikan nanti kisah keseluruhan ini, saudaraku, bahwa di mana yaitu orang-orang yang berontak kepada Musa, begitu mengenaskan, begitu mengerikan, sebuah kematian orang-orang yang berontak kepada Musa dan Harun ini, saudaraku. Dan dikatakan bahwa yaitu tanah itu terbelah jadi dua, dan dikatakan bahwa Korah, Datan, dan Abiram dan 250 orang yang telah kena hasutan daripada yaitu Korah ini, dikatakan bumi itu menelan hidup-hidup, begitu mengerikan, saudaraku. Jadi dikatakan bahwa kematian mereka itu kematian yang tidak wajar, saudaraku. Nah, mungkin waktu itu dikatakan Musa, kalau kematianmu adalah kematian seperti orang biasa mati gitu ya, mungkin kena kanker lah, kena mungkin gula lah, atau jantungan kah, itu biasa seperti itu ya. Tetapi kalau kematianmu adalah kematian yang tidak wajar, yang belum pernah dialami oleh manusia, baru betul-betul saya ini seorang pemimpin. Dan itu dikatakan ketika selesai Musa memperkatakan perkataan yang demikian, saudaraku, dikatakan bumi itu terbelah jadi dua dan mengambil semuanya, tertelan hidup-hidup orang-orang yang berontak kepada yaitu Musa ini, saudaraku. Nah, yang saya mau bilang kepada kita semuanya bahwa begini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa jangan sampai ada yang namanya roh Korah atau roh pemberontakan ada dalam kehidupan kita. Nah, seringkali yang terjadi antara atasan dan bawahan, antara pemimpin dan anak buah, antara suami dan istri, antara anak dan orang tua, antara yaitu pemimpin gereja, seorang pendeta dengan pengurus atau jemaatnya. Nah, ini sering terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Dan yang saya mau bilang kepada kita bahwa begini, mari siapapun saudara dan saya, tunduklah kepada otoritas yang ada di atasmu. Saya ulangi sekali lagi, ini penting banget.
bahwa tunduklah kepada otoritas yang ada di atasmu. Siapapun mereka yang ada di atasmu, dia adalah, saya katakan, struktur yang memang Tuhan buat. Itu struktur yang Tuhan buat sebagai tudung perlindungan dalam hidup saudara dan saya, saudaraku. Dan para ahli mengatakan bahwa begini, penghancur terbesar di dalam kehidupan ini ketika orang itu berontak kepada otoritas yang ada di atasnya. Sebab begini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa ketika saudara dan saya mulai berontak kepada otoritas, kita mulai tidak suka dengan kepemimpinannya, kita mulai mungkin membicarakan sebuah mungkin pribadinya dia atau lain sebagainya, kita bawa omongan kemana-mana dan kita masih ada tinggal di tempat itu. Entah mungkin saudara bekerja, entah mungkin saudara masih yang namanya yaitu berjemaat dan lain sebagainya, dan kita bawa omongan kemana-mana. Dan ini yang semua katakan bahwa begini, jangan kencingi sumur di mana engkau meminum airnya, saudaraku. Oh iya, ini sangat berbahaya dalam hidup saudara dan saya. Dan tahukah saudara bahwa struktur otoritas ini sengaja dibuat Tuhan, saudaraku. Memang dibuat Tuhan, struktur yang namanya tudung perlindungan. Memang Tuhan buat. Nah oleh sebab itu, siapapun saudara dan saya, kalau engkau seorang anak, saudara dan saya harus hormat kepada orang tuamu. Amin. Kalau engkau adalah seorang pegawai, saudara dan saya harus tunduk kepada bosmu. Kalau engkau seorang istri, engkau harus tunduk kepada suamimu. Kalau engkau seorang jemaat atau pengurus jemaat, tunduklah kepada otoritas yang ada di atasmu, pendetamu, gembalamu dan lain sebagainya. Nah, mari kita tempatkan yaitu diri kita dalam posisi yang benar. Jangan sampai kita yang namanya mulai berontak dan menghasut sesuatu yang buruk dan terjadi sebuah kekacauan, saudaraku, dan bahaya. Dan ini yang semua katakan, engkau sedang melawan yaitu ketetapan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, waktu saudara dan saya mulai berontak kepada otoritas yang di atas, kita sedang melawan yaitu otoritas ketetapan yang Tuhan buat. Seperti yang saya katakan di awal, bahwa struktur tudung perlindungan ini memang Tuhan buat, saudaraku. Memang ada sisi-sisi tertentu, saudaraku, bahwa kita mungkin tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil oleh pemimpin kita. Dan saya mau katakan bahwa inilah yang namanya pendudukan diri. Pendudukan diri memang sesuatu yang tidak mengenakan. Sebab tahukah saudara bahwa begini, pemimpin itu posisinya di atas. Dia melihat sesuatu apa yang engkau tidak bisa lihat. Saya ulangi sekali lagi. Pemimpin itu posisinya di atas. Dia melihat sesuatu apa yang engkau tidak bisa lihat, saudaraku. Nah oleh sebab itu biarlah kita menaruhkan sebuah kepercayaan kepada otoritas yang ada di atas kita. Nah begini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini solusi buat kita. Kalau memang otoritas yang di atasmu, segala keputusannya sudah melawan daripada kebenaran firman Tuhan, tinggalkan. Jangan ada di tempat itu. Kalau dia sudah mulai yang namanya setiap keputusannya sudah melawan kebenaran firman Tuhan, tinggalkan tempat itu, saudaraku. Saya ingin percaya bahwa yang terpenting di sini adalah kita jangan sampai melawan atau berontak kepada sebuah otoritas. Di pemandangan Korah, saudaraku, bahwa Musa itu tidak benar. Di pemandangan Korah, Datan dan Abiram, bahwa keputusan-keputusan yang diambil oleh Musa itu sesuatu yang tidak benar di dalam pemandangan mereka, saudaraku. Makanya apa? Dia berontak. Padahal di pemandangan Tuhan bahwa Musa itu adalah seorang pemimpin yang lemah lembut. Dikatakan lemah lembut, saudaraku. Dan memang Tuhan yang tetapkan seorang pemimpin untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi di pemandangan Korah, Datan dan Abiram, keputusan-keputusan Musa ini tidak bijaksana menurut mereka. Tetapi tahukah saudara bahwa apa yang dilakukan oleh Datan dan Abiram itu menghancurkan kehidupannya, menghancurkan keluarganya. Nah seperti yang saya katakan semula bahwa penghancur terbesar dalam kehidupan ini ketika seseorang itu berontak kepada otoritas yang ada di atasnya. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari taruh posisimu yang benar dimanapun engkau berada, bahwa tunduklah.
submitlah kepada yaitu otoritas yang ada di atas kita. Memang ada kalanya daging kita berontak, oh iya. Tetapi percaya saudaraku bahwa segala sesuatu pemimpin yang ada di atas kita itu sudah ketetapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang saya bisa bagikan sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan terima kasih buat kebaikan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa kasih karunia-Mu menjaga dan melindungi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar pada hari ini. Biarlah benar-benar firman Tuhan mengingatkan kami kembali lagi untuk kami tetap waspada dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, menyerahkan hidup kami hari ini. Biar sepanjang hari ini kami dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan biar sepanjang hari ini kami melihat kebaikan Tuhan terus bekerja dan bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu, bagimulah hormat, bagimulah syukur, bagimulah kemuliaan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.